Oke, selamat pagi sahabat CBQA Global. Ya, hari ini kita kedatangan sahabat kita, ya sahabat saya, Pak Ari Bahtiar Almaci. Ya, beliau ini mungkin saya perkenalkan sedikit terlebih dahulu ya. Beliau ini dari Lembaga Akreditasi, Komite Akreditasi Nasional Indonesia. Jadi kalau teman-teman di lembaga sertifikasi, apakah di lembaga sertifikasi sistem atau kemudian di lembaga sertifikasi profesi dan lainnya, mungkin sangat mengenal Pak Ari, begitu. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu yang paling utama yang sering ditanyakan mengenai banyaknya isu terkait dengan sertifikasi profesi. Alhamdulillah hari ini bersama dengan saya Anwar Siregar selaku host kali ini kita akan tanya-tanya dengan Pak Ari. Mungkin manggilnya Pak Ari ya, Pak Ari ya. Ari aja. Ari saja ya. Siap. Oke, siap. Karena kalau panjangnya, lengkapnya nggak boleh disebutin katanya karena ada data pribadi gitu. Oke, Pak Ari, pembahasan kita hari ini kita perlu jelaskan dengan sahabat CBQA Global ya, karena memang CBQA Global ini kan lembaga sertifikasi. Nah, maka kita sangat menjunjung yang namanya terkait dengan kompetensi. Nah, kita ingin menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan apa sih peran daripada lembaga akreditasi dan kemudian bagaimana kemudian sertifikasi itu dapat diterbitkan dan kira-kira apa yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi. Kurang lebih kita akan pembahasan di sana. Mungkin Pak Ari sebagai pembukaan bisa menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan, karena kebetulan Pak Ari dari Komite Akreditasi Nasional bisa menjelaskan terlebih dahulu sebetulnya apa sih peran dari KAN atau apa sih sebetulnya KAN itu sendiri? Silakan Pak Ari. Oke, baik, terima kasih Pak Anwar atas waktunya. Ya, berbicara mengenai sertifikasi person ya. Jadi sejak tahun 2016 itu KAN berupaya itu untuk ada pengakuan internasional 2016. Dulunya itu sertifikasi person berdasarkan 17024 ya. Tahun 2016 baru ada 3 badan akreditasi di dunia yang sudah menjadi membernya IAF. Ada ANSI, ada IAS, yang ketiga KAN. Nah, sekarang mungkin banyak ya, ada sekitar 18-an badan akreditasi yang sudah open skema untuk sertifikasi person gitu ya. Nah, per tahun 2016 itu kita mengajukan pengakuan internasional di IAF ya, untuk sertifikasi person. Nah, tentunya pada saat itu sertifikasi person menjadi hal yang baru di KAN juga, dan kita sempat dievaluasi oleh evaluator yang kebetulan sudah experience. Itu kalau nggak salah namanya Mr. Dev atau Vijay ya kalau nggak salah tuh. Itu melihat kita masih banyak kekurangan. Gitu ya. Yang pertama itu mungkin kalau sekilas kita membahas 17024 ada di klausul 935 ya, masalah afirmasi. Ternyata hasil experience KAN itu belum pernah sampai ke sana. Gitu ya. Nah, dari sini kita berangkat, kita mengevaluasi kembali apa sih kebutuhan dari sertifikasi person. Nah, ternyata itu akan erat kaitan dengan masalah pekerjaan apa sehingga diakui secara formal kompetensinya. Nah, kalau kita berbicara luas, ya kita bedakan antara profesi dengan kompetensi. Nah, berbicara masalah kompetensi itu, apakah harus selalu prasyaratnya pendidikan? Apakah harus selalu prasyaratnya itu pelatihan? Apakah harus selalu persyaratannya itu adalah pengalaman? Nah, contoh misalnya sampel lah pekerjaan juru las gitu ya. Apakah dia harus punya pendidikan 1? Nggak harus. Tapi ketika dia ada uji praktikal, dia ujian, dia lulus, dia kompeten. Bedakan dengan profesi ya. Profesi apa? Profesi dokter misalnya. Seorang dokter itu nggak harus ikut uji kompetensi. Sehingga dia menjadi seorang dokter, dia cukup kuliah 4 tahun ditambah kelasnya 3 tahun, 7 tahun, bisa jadi dokter. Tapi ketika nanti kemudian ada kebutuhan, entah dari pemerintah, dari pihak swasta, asosiasi, BUMN yang membutuhkan adanya kompetensi, maka dibutuhkan kompetensi. Artinya antara profesi dan kompetensi ini
harus dibedakan Harus terlebih dibedakan, dahulu, betul. ya. Tidak selamanya bahwa yang memilih profesi itu membutuhkan kompetensi, Ya, betul. dan profesi itu bukan berarti dia tiba-tiba harus punya kompetensi lagi, nggak Betul, seperti itu, gitu ya, betul, Pak Ari. ya. Nah, tadi Pak Ari menjelaskan bahwa awalnya itu hanya 3 lembaga sertifikasi person di dunia. Badan akreditasi. Sorry, ada 3 badan akreditasi Ya. person di dunia, Ya, gitu ya. hanya 3 tahun 2016. Tahun 2016, yaitu ada ANSI, ada IAS, IAS dan sama CAN. CAN. Ini ANSI dan IAS ini kalau saya nggak salah ini dari Amerika ya. Betul. Bahkan Eropa belum ada, tapi kan sudah ada ini. Sudah ada. Kita nomor 3 loh. Oke. Nomor 3 yang sudah membernya IAF untuk 17024 diakui. Indonesia itu sebagai lembaga akreditasi Di dunia. untuk lembaga sertifikasi person di dunia yang ketiga. Nomor 3, badan akreditasi yang diakui di IAF untuk 17024, Indonesia nomor 3. Wah, jadi CAN ini sudah diakui untuk mengeluarkan sebagai lembaga Badan sertifikasi akreditasi. person, sebagai badan akreditasi untuk lembaga sertifikasi person nomor 3 di dunia. Nomor 3 dunia. Oke. Nomor 3 dunia. Itu artinya apa itu, Pak? Kalau memang sudah diakui Ya, di suatu IAF? prestasi artinya gini, saya sempat juga dievaluasi oleh evaluator dari Thailand ya, mungkin tahun lalu ya kita ada peer evaluation itu, ya sekaligus mereka melakukan evaluasi pada kita, saya juga benchmark dengan mereka. Ternyata memang dari sistemnya mereka masih banyak minus-minusnya, masih lebih unggulkan sebetulnya. Nah, karena bicara masalah experience, kita sudah hampir 10 tahun diakui secara global untuk akreditasi 17024. Yeah. Nah, memang mestinya teman-teman badan akreditasi di luar sana itu bisa berkiblat ke kita juga untuk penerapan 17024 untuk akreditasi 17024. Dan ini case-nya adalah kalau kita belum ada pengakuan formal dari IAF gitu ya, ada kemungkinan ya praktik yang mungkin sesungguhnya belum comply seluruhnya ke 17024 masih sampai sekarang. Oke. Tapi dengan adanya evaluasi dari beberapa member IAF tadi yang sudah terlebih dulu ya sama ANSI tadi, kita tahu kekurangan kita apa. Oke. Nah, ternyata memang dari sisi reafirmasi masih kurang awalnya. Tapi sekarang kan mulai melangkah ke 10 tahun, ternyata ya beberapa LSP itu sudah mulai dikuatkan afirmasinya seperti apa. Mungkin kalau Pak Anwar tahu, sempat ya kita belajar masalah validity, reliability, general perform, sama fairness itu masuk ke dalam konsepnya 17024. Oke, sebelum kita lebih jauh, Pak Ari, tadi ada beberapa istilah ini. Ada badan akreditasi, ada lembaga sertifikasi person, ada 17024, gitu ya. Saya coba ingin fokus di 3 hal ini dulu. Biar sahabat Sibikoe Global memahami, ya. Kira-kira apa sih Pak yang disebut dengan badan akreditasi ini, dan apa hubungannya dengan lembaga sertifikasi person? Oke, jadi gini, kalau bicara badan akreditasi itu adalah suatu lembaga yang memberikan jaminan pengakuan formal kepada publik gitu ya, bahwa ada lembaga penilai kesesuaian yang menilai objek, baik itu produk, person dan seterusnya itu dia kompeten. Oke. Jadi badan akreditasi menilai lembaga penilai kesesuaian dengan suatu standar tertentu. Oke. Nah, konsep masuk ke sertifikasi person itu ada ISO 17024 di mana kan melakukan evaluasi terhadap lembaga penilai kesesuaian terhadap penerapan 17024. Gitu ya. Nah, prinsipnya adalah bahwa akreditasi itu sukarela sebetulnya. Oke. Nah, dia akan menjadi mandatori ketika ada suatu regulasi atau private ataupun asosiasi yang memang mengharuskan adanya suatu akreditasi. Oke. Nah, dalam konsep sertifikasi person sebetulnya LPK itu berperan memastikan seorang person ini dia kompeten dengan suatu standar tertentu. Oke. Tapi catatannya dia harus comply dulu terhadap 17024. 17024. Dia menerapkan dulu 17024. Nah, pertanyaannya, publik percaya nggak kalau hanya LPK-nya dia menerapkan tanpa ada yang menilai? Tanpa ada yang menilai. Betul. Artinya yang menilai ini lembaga akreditasi. Nah, yang menilai adalah lembaga akreditasi. Oke. Dalam hal ini adalah ada komite akreditasi nasional di Indonesia itu yang berdasarkan Kepres 78 ya, dia melakukan penilaian
penilaian kepada lembaga penilai kesesuaian yang sifatnya dia pemerintah, bisa BUMN, bisa swasta. Nah, mungkin kalau kita comparing di luar sana, di Amerika, di Eropa itu memang negara-negara maju, badan akreditasi kebanyakan dipegang swasta. Oh, oke. Ya, karena barangkali dari masalah kesadaran dari menerapkan standar sebetulnya. Mungkin kalau di negara maju, di Amerika ataupun di Eropa sana, kebanyakan dipegang sama swasta ya karena dari sisi masyarakat udah aware sama standar. Oke. Nah, bedakan dengan di Asia Tenggara lah ya. Hampir semua badan akreditasi di Asia Tenggara itu dipegang sama pemerintah. Termasuk Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu hanya satu-satunya badan akreditasi hanya KAN aja. Hanya Komite Tapi kalau kita bicara di Thailand sana, dia ada banyak, ada 6 badan akreditasi, tapi semuanya pemerintah. Semuanya pemerintah. Gitu. Oke. Tekesnya untuk yang badan akreditasi. Nah, turun ke bawah ada lembaga penilai kesesuaian. Lembaga penilai kesesuaian adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian kepada pelaku usaha, kepada orang di dalam mereka menerapkan standar. Contoh tadi misalnya standar kompetensi ya misalnya. Standar kompetensi apa? Contoh ada DPO. DPO mungkin ada beberapa standar kompetensi, ada SKKNI, ada SC dan seterusnya. Orang ketika dia dikatakan kompeten, diakui dengan apa? Diakui dengan sertifikat kompetensi. Oke. Jadi, cirinya apa kalau sertifikat? Ada masa berlaku di situ dalamnya. Masa berlakunya itu dalam rentang waktu tertentu sehingga kompetensi tetap terpelihara. Oke. Tunggu dulu di situ, Pak, sebelum kita masuk ke sana. Oke. Nanti kita akan masuk ke sana. Artinya LPK itu bisa saja sebutannya lembaga sertifikasi person. Ya, salah gitu satunya. ya? Betul. Oke, karena tadi LPK adalah lembaga penilaian kesesuaian. Ya. Sebagai lembaga akreditasi atau badan akreditasi, maka dia menilai lembaga sertifikasi person ini atau LPK ini untuk mengeluarkan kalau dalam konteks dalam konteks sertifikasi kompetensi, maka sertifikasi kompetensinya dikeluarkan lembaga sertifikasi person ini. Kurang lebih gitu ya, Pak Ari ya? Betul. Nah, tadi Pak Ari menyinggung mengenai 17024, ISO 17024. Apa peran penting daripada ISO 17024 dengan sertifikasi kompetensi dan lembaga sertifikasi profesi? Betul ya. Jadi kalau kita bicara semua standar berbasis 17 series ya. 17 series itu standar yang digunakan oleh lembaga penyesuaian. Nah, fokus ke 17024 ada beberapa klausul yang sifatnya adalah dia informasi, ada klausul persyaratan. Nah, kalau masuk ke persyaratan dimulai dari klausul 4 sampai 10 itu dimulai dari yang sifat generik. Seperti hukum kontrak gitu ya. Masalah impartiality, masalah liability, kemudian masalah structure, ada keterhubungan dengan lembaga pelatihan, baru masuk ke klausul teknis ada sumber daya personil, sumber daya fasilitasnya, sarana prasarana, TUK segala macam. Ada klausul 7 masalah rekaman kandidat ataupun person tersertifikasi sampai dengan bagaimana LSP itu menjaminkan keamanan pada proses sertifikasi. Masuk ke klausul 8 ada skema sertifikasi, kemudian klausul 9 proses sertifikasi dan 10 manajemen. Nah, pentingnya 17024 adalah bahwa ada panduan sistem yang mengarah ke best practice. Sebagai lembaga yang memastikan kompetensi orang. Ya, contoh misalnya apakah seorang tadi ya kita masuk ke yang awal tadi ada jurulas misalnya, apakah seorang jurulas ini dia bisa dikatakan kompeten tapi nggak pernah melakukan uji kompetensi? Nah, uji kompetensi itu ada di klausul 94 di 17024. Ya, sehingga pada saat pelaksanaan proses sertifikasi dimulai dari permohonan prasyarat tadi ya, saya sampaikan bahwa kita bicara kompeten tidak hanya bicara pendidikan, tidak hanya pelatihan, tidak hanya pengalaman ya. Jurulas itu kalau memang disyaratkan hanya pengalaman boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, setelah ada pengalaman, ada proses kajian permohonan, ada asesmen di situ. Kita dalam ini pengalamannya berapa lama? Oh, setahun, oh 2 tahun, 3 tahun. Nah, setahun, 2 tahun, 3 tahun itu adalah metode untuk melakukan asesmen. Sehingga pada saat pelaksanaan uji praktik akan ada pembeda orang yang dengan setahun sebagai jurulas dengan yang 5 tahun pasti akan beda. Gitu kan? Meskipun sama-sama welder, sama-sama jurulas gitu kan ya. Ketika dari experience yang berbeda, maka outputnya akan berbeda juga. Kalau ternyata orang
Jurlas ini kompeten sebagai leveling jurlas berapa, welder berapa levelnya. Itu berdasarkan dari experience tadi. Makanya, kalau ada sertifikasi person tetapi nggak ada uji kompetensi, nggak mungkin. Oke. Karena bicara masalah kompeten itu ya berdasarkan pengujian objektif, ya salah satunya dengan uji kompetensi tadi. Oke. Artinya kalau dari penjelasan Pak Ari, pemahaman saya adalah untuk menerbitkan sertifikasi kompetensi, acuan standar yang digunakan oleh lembaga sertifikasi person ini adalah 17024. Kalau bukan ISO IC 17024, rasanya ini bukan satu skema untuk sertifikasi kompetensi. Bisa nggak disimpulkan seperti itu? Ya, jadi kalau kita bicara masalah kan, ya penerapan standar juga ada leveling juga ya. Iya. Paling best practice-nya untuk lembaga sertifikasi person adalah 17024. Oke. Nah, mungkin nanti nyambung, kita juga bicara ada suatu lembaga di Indonesia yang bicara masalah standar kompetensi juga. Oke. Nah, mungkin kalau nanti ada pertanyaan itu saya juga bisa menjawab juga tuh. Siap. Oke, Pak Ari. Tadi ada ANSI, ada IAS, ada KAN, dan sekarang sudah ada banyak sekali. Betul. Pada tahun 2016, KAN sendiri sudah terdaftar di IAF. IAF ini buat sahabat CBQA Global adalah International Accreditation Forum. Yang mana semua lembaga sertifikasi yang memang sudah diakui secara internasional ini akan menjadi member daripada IAF, gitu ya. Nah, saya agak tertarik terkait dengan lembaga sertifikasi person dan lembaga sertifikasi profesi, Pak. Karena ini seringkali di luar sana itu bahkan sering ditanyakan kepada saya. Seolah-olah lembaga sertifikasi person dan lembaga sertifikasi profesi ini dua hal yang berbeda atau dua makhluk yang berbeda. Walau seringkali yang diterbitkan ini ujung-ujungnya sertifikat kompetensi. Mungkin Pak Ari, pandangan Pak Ari terkait lembaga sertifikasi person dan lembaga sertifikasi profesi ini bisa dijelaskan, Pak? Ini dua hal yang berbeda atau satu makhluk yang sama sebetulnya? Ya, memang pertanyaan menarik dan ini menjadi pertanyaan hampir seluruh person di Indonesia gitu ya. Jadi bukan hanya saya yang nanya itu. Banyak yang nanya, Pak. Di Indonesia itu memang ada yang namanya Komite Akreditasional yang melakukan akreditasi ya, LPK, dan di sisi lain mungkin saya nyebut nama kali ya karena biar teman-teman tahu juga gitu ya. Ada yang namanya BNSP. BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, kalau bicara masalah terminologi sebetulnya baik itu sertifikasi profesi ataupun sertifikasi person sebetulnya muaranya sama. Kita bicara masalah kompetensi gitu ya. Saya mau lock di situ dulu. Artinya sertifikasi person sama sertifikasi profesi muaranya sama, ini satu hal yang sama sebetulnya. Jadi nggak berbeda sebetulnya, Pak ya? Sebenarnya nggak berbeda, hanya masalah terminologi yang digunakan. Kalau kan karena dievaluasi internasional di IAF ya ada vocabulary di 17.000 series penjelasan bahwa tidak menyebut profession certification tapi person certification menyebutnya. Sesuai dengan judul di standarnya 17024 adalah syarat untuk sertifikasi person. Persyaratan untuk sertifikasi person. Nah, terminologi yang digunakan di BNSP itu berasal dari Undang-Undang Kemenakkertrans, Ketenagakerjaan. Betul. Ada yang namanya sertifikasi profesi. Sehingga sebetulnya kalau bicara masalah konten dan muaranya adalah sama, adalah bicara masalah kompetensi orang gitu ya. Nah, hanya saja yang agak sedikit beda cara menilai antara KAN dengan BNSP. Kalau KAN itu identik dengan memberikan akreditasi, menilai fully comply suatu LPK itu harus menerapkan 17024. Si lembaga sertifikasi personnya, LPK-nya harus menerapkan 17024. Nah, untuk yang LSP tadi ada LSP person atau profesi gitu ya. Based on BNSP itu bicaranya itu adalah tidak menerapkan fully 17024. LSP-nya. Iya, LSP-nya. LSP-nya tidak wajib menerapkan 17024. Full 17024. Ini di BNSP. Di BNSP. Kalau di KAN wajib dia menerapkan 17024. Nah, perbedaannya di dua lembaga ini ya, KAN akreditasi, BNSP lisensi bahasanya.
Oh, Lisensi ya bahasanya. Nah, kalau kita bicara lisensi itu, mungkin kalau Pak Anwar pernah melihat di 17.000 series itu ada kata-kata subcontracting. subcontracting. Alih daya gitu ya. Betul, iya. Jadi bahasa lisensi itu Outsourcing. identik dengan alih daya sebetulnya. Oh, Nah, makanya kalau teman-teman sahabat CBQ melihat juga perbedaannya kalau lembaga sertifikasi profesi diakreditasi oleh KAN, dia mulai klausul 4 sampai 10 harus diterapkan semuanya. di lembaga sertifikasi person tersebut. Iya, tapi kalau bicara lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh BNSP harus menggunakan dokumennya BNSP. Oh, bukan 17.024. Bukan 17.024. Saya mau masuk ke sana sebetulnya, Pak, tadi, Pak. Iya. Sebenarnya. Tadi Pak Ari sudah menjawab ya bahwa 17.024 itu bukan acuan utama dari Sertifikasi profesi. sertifikasi profesi, Betul. gitu ya. Dan kemudian pendekatan yang digunakan oleh KAN sebagai lembaga akreditasi itu menggunakan 17.024 Iya. untuk menerbitkan sertifikat lembaga sertifikasi person kepada LSP, lembaga sertifikasi person, gitu ya. Jadi kalau untuk kegiatan akreditasi tadi ya, mengakreditasi menilai LPK itu outputnya adalah sertifikat akreditasi Sertifikat akreditasi. bahwa LPK sudah menerapkan 17.024. 17.024, gitu ya. oke. Nah, kalau untuk yang profesi, ya intinya sih ada penilaian dari BNSP ke lembaga sertifikasi profesi itu, dia sudah menggunakan seluruh dokumentasi mutunya BNSP. BNSP. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu ya, itu case di 17 series itu bicara adalah mengalidayakan kegiatan. Oke, Kan kalau mengalidayakan kegiatan harus dengan kontrolnya yang mengalidayakan. betul. Dalam hal ini BNSP mengalidayakan kegiatannya kepada LSP, lembaga sertifikat profesi di situ ya. Makanya bahasa lisensi dia. Melisensikan dengan semua dokumen termasuk prosedur, formulir, termasuk yang menerbitkan keputusan pun tetap dari BNSP, tidak dari LSP. Nah, mungkin yang beda sedikit gitu ya. Oke. Makanya kalau teman-teman melihat nanti kalau sempat mengajukan sertifikasi profesi ke LSP under BNSP, pasti ada formulir yang berasal dari PBNSP, peraturan BNSP. Peraturan BNSP. Itu yang digunakan oleh LSP under BNSP. Nah, kalau kita masukkan ke ranahnya 17.024, itu pada akhirnya pekerjaan teman-teman LSP yang dilisensi oleh BNSP hanya klausul 9-nya saja. Oke. Klausul 9 di 17.024. Dia Oke. hanya mengatakan proses mulai dari permohonan sampai dengan keputusan. Keputusan Nah, pas sertifikat. bagian keputusan sertifikasi oleh BNS kembali ke BNSP. Makanya kalau melihat dari sertifikat kompetensi yang terbit oleh LSP under BNS, semuanya berlogo Garuda. Oke, betul, berlogo Garuda, Pak. Betul. Betul. Gitu. Oke, Pak Ari, menarik, Pak Ari. Bisa nggak kita simpulkan bahwa KAN itu adalah badan akreditasi, tapi BNSP bukan badan akreditasi? Bisa seperti itu. Bisa disimpulkan Bisa seperti itu ya? Betul. Oke. Ketika badan akreditasi seperti KAN itu memberikan sertifikat 17.024 terhadap LSP, Ya. maka apakah BNSP juga memberikan sertifikat 17.024 kepada LSP yang Tidak. under BNSP? Ya, tidak menerbitkan sertifikat 17.024, enggak. Oh, tidak menerbitkan? Tidak menerbitkan. Oke. Dia hanya sejenis surat lisensi lah dari BNSP untuk melaksanakan sertifikasi profesi untuk lingkup tertentu saja. Tidak bukan sertifikat 17.024. Oke. Yang menarik ada irisan, Pak, terkait dengan 17.024 bahwa BNSP pun menggunakan 17.024. Betul. Mungkin Pak Ari bisa kasih gambaran Ya. mengapa sih BNSP menggunakan 17.024 dan kemudian kenapa harus 17.024 dalam konteks Ya. sertifikasi profesi ya? Betul. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya gitu ya, bahwa ISO 17024 itu merupakan best practice-nya untuk lembaga penilai kesesuaian. Oke. Oke. Nah, kalau semisal ada self declaration dari BNSP, mereka menerapkan Ya. 17.024, sebetulnya secara nggak langsung mereka menyatakan diri sebagai LSP sebetulnya. Gimana Pak? Bisa diulang gitu, Ustaz? Jadi kalau kan kita bicara ya, Ya. BNSP juga menerapkan 17.024. Betul. Ya, 17.024 itu digunakan untuk lembaga sertifikasi person. Kalau di internasional menyebutnya conformity assessment body. Ya. Nah, kalau ada organisasi yang declare Ya. dia menerapkan 17.024, Ya. berarti dia adalah CAB atau LPK. Oh. Nah, dalam hal ini sebetulnya dengan deklarasi dari BNS menerapkan 17.024,
17024 secara tidak langsung dia menempatkan diri sebagai lembaga sertifikasi person sebetulnya. Lembaga sertifikasi person. Yang menerapkan 17024. Oke. Nah, makanya sebetulnya kalau memang sekiranya ada trigger ya, misalnya ya BNSP kalau memang mau sebagai LSP ya mungkin sama-sama diakreditasiolehkan, ada kemungkinan seperti itu gitu loh. Oke, itu Ya. opsi-opsinya. Opsi-opsinya, jadi bisa diakreditasiolehkan atau memang kalau mereka mau comply fully ke 17024 berarti ada pekerjaan yang dialih-alihkan gitu ya. Nah ini konteks seperti ini harusnya mereka sudah mengidentifikasi. Nah pertanyaannya ketika mereka menerapkan 17024 tadi, itu yang mengakui siapa? Oke, tahan Pak Ari. Tahan di situ Pak Ari. Saya melihat ada irisan antara KAN dan BNSP terkait dengan 17024-nya. Tapi saya mendapatkan kesimpulan sahabat CBQA Global bahwa KAN adalah badan akreditasi, BNSP bukan badan akreditasi itu Tadi dulu, itu, ya, gitu okay, ya. Okay. Nah, sama-sama menggunakan 17024 ya, dan kesimpulan kedua bahwa lembaga sertifikasi person dan lembaga sertifikasi profesi ini hanya masalah terminologi. Terminologi. Jadi ini sesuatu yang sama sebetulnya, outputnya pun sama. Nah ini yang mungkin sahabat CBQA Global perlu kita jadikan sebagai satu referensi dan jadi satu kesimpulan. Jangan kemudian terminologi itu membuat kita jadi memberikan definisi yang berbeda, karena sebetulnya ini adalah definisi yang sama. Pak, ketika 17024 digunakan oleh BNSP, ya tadi ada istilah yang Pak Ari gunakan, saya ingin jelaskan kepada teman-teman, sahabat CBQA Global terkait dengan CAB. CAB ini adalah singkatan dari Conformity Assessment Body, gitu ya, atau yang disebut juga dengan LPK. Kan sebagai badan akreditasi ini tahun 2016 terdaftar di AF dan diakui secara internasional, gitu ya. Apakah BNSP juga terdaftar di internasional, Pak, atau mungkin di IAF? Ya, kalau terdaftar di internasional, kalau di IAF saya bisa pastikan tidak. Di IAF ya. Tetapi mereka pernah declare juga mereka ada pengakuan internasional. Cuma saya agak lupa namanya apa. Mungkin nanti kalau memang kita ada kesempatan ya mengundang teman-teman BNSP juga mungkin bisa kita tanyakan juga sebenarnya gitu ya. Nah, kalau masalah pengakuan tadi ya, kita mungkin lanjut ke yang dulu Pak Anwar ya. Tadi case adalah BNSP menerapkan 17024 ya, sehingga dia harusnya memang ada pengakuan formal pun ada yang menilai penerapan mereka. Nah, bedakan dengan KAN. KAN itu tidak menerapkan 17024. KAN itu menerapkan ISO 17011. Artinya KAN juga diaudit? Iya, secara kompetensi KAN diaudit, tapi bukan berdasarkan 17024. Berdasarkan 17011. Siapa Pak yang melakukan audit terhadap KAN? 17011 itu adalah persyaratan untuk badan akreditasi yang berlaku secara global. Nah, yang melakukan evaluasi adalah sesama badan akreditasi. Jadi kita member IAF, nanti ada sesama badan akreditasi, di IAS, di ANSI, DAX, JAS ANZ, di Australia dan seterusnya, itu menilai kita setiap 4 tahun sekali. Jadi kami pun tidak superior, kita pun ada penilaian dari internasional untuk kompetensi kami gitu ya. Jadi di dalam supply chain lembaga penilaian kesesuaian termasuk lembaga sertifikasi person untuk sertifikasi kompetensi kan sendiri pun diaudit oleh pihak lain. Jadi tidak kemudian kan menyatakan oh ini saya hanya mengaudit ke bawah tapi saya tidak diaudit ke atas, tapi kita pun diaudit dari atas. Juga dari atas ya. Oke, menarik. Kira-kira sepengetahuan Pak Ari, apakah kemudian di BNSP juga dilakukan audit oleh pihak lain? Kalau sampai dengan sekarang ya, sepengetahuan saya itu hanya diaudit secara nasional oleh pemerintah saja, Pak. Paling ya masalah tata caranya, audit SPIP segala macam. Tapi kalau yang bertujuan langsung ke bis proses sertifikasi profesi belum ada Pak yang audit itu. Oke, kita tahan di situ. Mungkin nanti kita juga perlu mengundang teman-teman BNSP untuk menanyakan mengenai ini. Tapi yang menarik buat saya adalah bahwa
kan pun diaudit oleh pihak lain. Betul. Gitu. Artinya secara supply chain dari atas ke bawah sampai sertifikat itu diterbitkan, ini memang semuanya benar-benar diawasi kegiatannya, Pak, ya, dan terstandarisasi. Betul. Menarik. Makanya dijaminkan ya output dari badan akreditasi, dari lembaga sertifikasi dijaminkan secara internasional untuk pengakuannya. Oke. Gitu ya. Bahwa sertifikat yang diterbitkan dijaminkan secara internasional pengakuannya. Apakah itu bisa diartikan bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi person ini, LSP ini juga diakui di ANSI, IAS yang dari Amerika tadi, atau DAX dari Jerman, JAS ANZ dari Australia, itu memang saling harusnya mengakui. diakui. Saling mengakui, Pak. Betul, saling pengakuan di situ. Jadi misalnya ada tenaga kerja, misalnya kompetensinya apa, misalnya tenaga listrik gitu ya. Betul. Itu bisa diakui di Australia ketika dia memegang sertifikat kompetensi berlogokan misalnya. Dan diakui secara internasional. Bisa nggak saya sampaikan bahwa ini kelebihan dengan akreditasi untuk LSP dari CAN, bahwa pengakuannya ini diakui secara internasional? Bisa nggak saya anggap bisa seperti itu, Pak. Bisa seperti itu, Pak, ya. Oke, Pak, saya mau masuk lagi salah satunya kepada kita melihat banyak perusahaan, saya sebutnya perusahaan gitu atau lembaga ya, yang memang melakukan pelatihan, tapi kemudian mengeluarkan sertifikat, namun tidak terakreditasi oleh CAN dan kemudian tidak berlisensi oleh BNSP. Nah, ini apakah bisa disebut sebagai sertifikat kompetensi ataukah bisa disebut sebagai LSP juga, lembaga sertifikasi person atau profesi? Jadi kalau bicara masalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan gitu ya. Jadi ada perbedaan ya, ada perbedaan kegiatan uji kompetensi dengan pelatihan sebetulnya. Dari sisi penerapan standar pun berbeda. Kalau bicara masalah sertifikasi person, tadi clear ya, kita bicara best practice-nya adalah 17024. Tapi kalau lembaga pelatihan kan ya bicara non formal, ada ISO 29993, sistem manajemen dengan 21.000 dan seterusnya gitu ya. Ada perbedaan sebetulnya. Makanya sertifikat yang dikeluarkan pun ada perbedaan. Kalau bicara sertifikat kompetensi, tadi sudah saya sampaikan ada masa berlaku sertifikat. Karena ada penjaminan kompetensi. Ketika ada dalam rentang waktu tertentu, contoh misalnya masa berlaku 3 tahun. Ternyata pada saat sertifikasinya dia nggak kompeten, itu bisa dicabut sertifikatnya. Biar dengan pelatihan itu nggak ada masa berlaku, Pak. Dia sudah mengikuti pendidikan tertentu, ada ujiannya, terbit sertifikat kelulusan misalnya, tapi nggak ada masa berlaku. Bedakan dengan kompetensi, kemudian ada masa berlaku karena ketika bicara masalah pelatihan, dia tidak menjaminkan kompetensinya. Karena dengan sertifikat kompetensi ada penjaminan kompetensi di mana akan berlaku di dalam skema sertifikasi. Makanya kalau di skema sertifikasi kan yang wajib ada sertifikasi awal, ada resertifikasi. Betul. Tapi ketika masa waktunya panjang, misalnya 5 tahun gitu ya, kita perlu adanya surveillance gitu kan. Ya, misalnya dengan cara entah sertifikasi kembali, uji kompetensi kembali, atau dengan mengirimkan log pekerjaan dan seterusnya. Intinya adalah suatu LPK ini, lembaga sertifikasi person, menjaminkan kompetensi dalam rentang waktu tertentu. Biar dengan pelatihan, orang pelatihan sekali ya cukup, dia bisa berlaku gitu kan untuk pekerjaan apapun gitu, Pak. Itu bedanya. Sahabat CBQI Global, yang disebut dengan surveillance oleh Pak Ari itu adalah pengawasan terkait dengan kompetensi. Karena bisa jadi kompetensinya sudah didapatkan, tapi kemudian tidak pernah digunakan sama sekali, maka ya kompetensinya bisa jadi hilang atau kemudian tidak diakui lagi. Baik. Nah, Pak Ari, saya ingin masuk kepada standar kompetensi. Ada lembaga sertifikasi profesi yang memang sudah diakreditasikan. Tentu kalau saya perhatikan contohnya misalkan di ANSI ini ada American Petroleum Institute, mereka punya beberapa sertifikasi kompetensi, ada API 510 Certified Pressure Vessel Inspector, gitu ya. Ada lagi International Code of Council (ICC), ini punya beberapa skema, ada ICC Certified Electrical Inspector, gitu. Ada lagi American Society of Mechanical Engineer, ini dia punya untuk Nuclear Component Certification, gitu ya. Bahkan kalau di
di IT itu seingat saya terakhir itu ada seperti ISAKA yang terakreditasi oleh ANSI ya. Dari Amerika gitu ya. Yang mereka ini ada salah satu skemanya ada CISA misalkan seperti ini, seperti itu. Ini semua berarti artinya adalah sertifikasi kompetensi, Pak. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, yang saya ingin tanyakan, Pak, untuk kemudian satu lembaga sertifikasi person LSP ya atau profesi mengajukan sertifikasi kompetensi, apakah kalau di Indonesia dalam konteks Indonesia apakah boleh kemudian LSP tersebut menggunakan skema SKKNI atau menggunakan SNI atau bahkan mungkin menggunakan skemanya private-nya mereka sendiri gitu, skemanya LSP itu sendiri. Seperti apa Pak cara kerjanya? Mungkin nanti saya juga cerita di BNSP seperti apa Pak Anwar ya. Siap. Yang pertama, kalau untuk akreditasi dari CAN ya, kita itu lebih fleksibel. Artinya konsep di 17024 itu benar-benar kita lakukan, tidak menutup kemungkinan misalnya ada LSP lingkupnya SKKNI, ditambah lingkupnya private scheme, lingkupnya SNI, lingkupnya SPLN misalnya gitu ya, ada standar kompetensi, itu diperbolehkan. Karena sebetulnya tugasnya LSP itu bukan hanya mengoperasionalkan skema sertifikasi. Nah, kita mulai di klausul 8-nya 17024, ada kewajiban LSP itu melakukan evaluasi terhadap skema sertifikasinya. Even dia menggunakan skema sertifikasi lembaga lain misalnya, harus melakukan evaluasi juga ternyata. Nah, ada standar 17 series lainnya, 17065, klausul 7 itu clear, bahasanya adalah mengoperasional skema sertifikasi. Artinya dia boleh menggunakan skema sertifikasi kapanpun. Punya orang, nggak perlu ada evaluasi. Tapi LSP ini harus ada evaluasi dulu sebelum menggunakannya. Untuk apa? Tujuannya ya, kita bicara klausul 935, 94 di 17024, ada metode examination, metode uji di situ. Ketika ada skema sertifikasi, contoh misalnya, dia hanya uji kompetensinya verifikasi portofolio gitu ya. Padahal pekerjaannya tadi mungkin di awal jurulas. Tepat nggak dengan metode exam itu? Nah, ini harus dievaluasi oleh LSP sebetulnya. Gitu kan. Nah, makanya tadi ya mungkin Pak Anwar menyebutkan beberapa private scheme di Amerika sana, itu bisa digunakan. Tapi catatannya harus dievaluasi dulu skemanya. Tepat nggak dengan metode exam yang digunakan oleh LSP? Gitu. Artinya skemanya ini sebetulnya boleh saja dari standar apapun, apakah asosiasi, apakah private, atau kemudian dari SKKNI atau dari SNI, dari ISO pun boleh sebetulnya ya. Jadi kalau bicara standar kompetensi bisa dari manapun. Bisa dari manapun. Nah, tinggal dari LSP mendefinisikan dalam bentuk skema apa. Ya kan tadi yang saya sampaikan, jurulas bisa jadi dia ada standar di Amerika tadi. Ya mungkin standar welder segala macam, ada welder level 1, level 2, level 3 gitu ya. Kalau kita di Indonesia ingin menggunakan LSP dengan standar kompetensi berdasarkan di Amerika sana, diperbolehkan. Nah, tinggal nanti si LSP-nya membuat skema sertifikasi untuk mendefinisikan standar tadi, Pak. Standar tersebut ya. Betul. Kalau kita spesifik pada Indonesia SKKNI, ada pertanyaan atau pernyataan atau bahkan semacam penguatan pendapat bahwa untuk SKKNI ini hanya boleh digunakan oleh BNSP, tidak boleh digunakan oleh LSP untuk mendapatkan akreditasi. Bagaimana tanggapan Pak Ari mengenai itu? Sekali lagi kan kita bicara masalah SKK ini standar kompetensi khusus nasional Indonesia ya. Itu bisa digunakan oleh siapapun sebetulnya. Bisa digunakan oleh siapapun. Bahkan kalaupun tidak ada lisensi, tidak ada akreditasi pun boleh digunakan. Tapi pertanyaannya siapa yang mengakui? Ya kan, siapa yang mengakui itu? Nah, case-nya mungkin kalau masuk ke ranahnya regulasi, kembali ke BNSP ya. BNSP itu hanya bisa menerima standar SKKNI. Dia nggak bisa menerima standar private, nggak bisa menerima standar SNI, nggak bisa menerima standar internasional apapun. Semua standar yang berlaku dari luar sana harus diadopsi menjadi SKKNI semuanya. Ketika jadi namanya SKKNI ada verifikasi, validasi dari BNSP dulu, baru bisa digunakan LSP under BNSP. Nah, kalau case misalnya
lembaga sertifikasi person yang menerapkan 17.024 mengajukan akreditasi kepada KAN sebetulnya ada kewajiban kembali nih dari teman-teman LSP under KAN tadi mengevaluasi SKKNI yang sudah diverifikasi oleh BNSP. Ya tadi ya case-nya adalah ada tugasnya LSP itu mengevaluasi 86.17.024 mengevaluasi sertifikasi kalaupun sudah divalidasi oleh pihak lain, contoh BNSP tadi gitu ya. Ada akses untuk melihat rekaman validasinya, Pak. Siapa yang melakukan validasi, pakar mana yang ditugaskan, apa catatannya dan seterusnya. Jadi nggak semudah langsung menggunakan saja, Pak. Ada proses evaluasi dulu sebetulnya. Adopsi boleh, tapi harus ada evaluasi. Betul. Jadi buat sahabat CBQI Global, SKKNI ini tadi Pak Ari sudah sampaikan ya. Ini standar kompetensi kerja nasional Indonesia, gitu. Artinya memang kompetensi kerja gitu ya. Tapi balik lagi, yang jadi catatan adalah siapa yang harus mengakui atau siapa yang boleh mengakui gitu ya. Atau perlukah dia satu pengakuan gitu. Nah, saya mau masuk ke SKKNI yang agak sedikit spesifik, Pak. Ya. Belakangan ini kita ketahui bahwa Indonesia sudah memiliki peraturan atau undang-undang yang sama dengan negara-negara lain, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait dengan pelindungan data pribadi. Sehingga kita sudah sejajar dengan negara-negara maju atau negara-negara yang sudah menerapkan. Nah, di sana ada satu kompetensi yang seringkali ini menjadi perdebatan, yaitu yang disebut dengan Data Protection Officer atau DPO. Di undang-undang sendiri memang menyebutkan perlu ada yang namanya pejabat pelindungan data pribadi, gitu ya. Di Indonesia sendiri sudah ada SKKNI, Pak, yaitu SKKNI 103, gitu ya. Nah, artinya SKKNI 103 ini sebetulnya boleh diadopsi oleh LSP dan kemudian didaftarkan untuk kemudian terakreditasi di Komite Akreditasi Nasional. Itu boleh. Bisa seperti itu, Pak? Bisa seperti itu. Artinya secara penamaan apakah ada kewajiban juga, Pak, bahwa penamanya itu harus pejabat pelindungan data pribadi atau data protection officer, atau boleh disesuaikan terhadap LSP tersebut memberikan penamaan misalkan Certified Indonesian Personal Data Protection Officer seperti itu, kira-kira bagaimana menurut Pak Ari? Selama tidak ada di dalam standarnya harus ada penamaan terminologi untuk pekerjaannya itu diperbolehkan disesuaikan dengan penamaan di lembaga sertifikasi. Nah, kan kita bicaranya adalah bahwa adanya sertifikasi kompetensinya adalah kita melakukan sertifikasi kepada orang yang bekerja sebetulnya. Jadi mau namanya apapun tergantung dari organisasinya, pemberi kerjanya mau menamakan apa. Nah, misalnya dia mensyaratkan tadi namanya adalah Data Protection Officer DPO misalnya, boleh seperti itu. Atau tadi pejabat pelindungan data pribadi. Atau namanya pejabat perlindungan data pribadi, silakan. Boleh saja itu terminologi yang digunakan pemberi kerja. Nah, selama belum ada regulasi yang mengatur penamaan nama itu, diperbolehkan nama apapun. Mau diubah juga menjadi Certified Indonesian Personal Data Protection Officer pun boleh saja. Betul, boleh saja. Ini tidak ada terminologi yang baku. Kecuali kalau memang tadi misalnya penamaannya itu harus DPO. Nah, berarti kan sebetulnya bukan comply to lembaga sertifikasi atau bukan comply to standarnya, tapi ke regulasinya yang melakukan itu. Nah, kita kembali ke siapa yang memberi kerja itu sebetulnya. Artinya SKKNI sama regulasi ini harus dibedakan lagi dengan LSP-nya, gitu ya. Karena ada masuk di klausul 8.6 terkait dengan evaluasi terhadap SKKNI atau standar lainnya lah yang akan yang digunakan oleh LSP tersebut. Baik. Sertifikasi person, Pak, atau sertifikat kompetensi. Ada pendapat bahwa bisa saja yang namanya sertifikat kompetensi itu menjadi illegal. Ketika sertifikat kompetensi tersebut tidak dikeluarkan oleh BNSP dalam konteks SKKNI. Tadi dijelaskan bahwa saya coba urut ke depan terkait dengan lembaga pelatihan.
dia bukan sertifikat kompetensi. Itu tadi dijelaskan oleh Pak Ari, gitu ya. Tapi sertifikat kompetensi itu dia harus mengacu kepada 17024, gitu ya. Nah, kapan Pak Ari bahwa yang namanya sertifikat kompetensi itu menjadi illegal, atau mungkinkah sertifikat kompetensi itu menjadi illegal? Ya, jadi gini, konsepnya kan sekali lagi ya, berangkat dari penerapan hampir semua standar kan sukarela tadi ya. Iya. Nah, bicara masalah tadi legal gitu ya, dia dinyatakan valid itu, legal itu karena diterbitkan oleh BNSP misalnya seperti itu. Karena emang ada yang mengatur itu sebetulnya. Iya. Cuman sekali lagi, yang mengatur itu adalah pemberi kerja sebetulnya. Pemberi kerja. Pemberi kerja, makanya kan untuk tenaga kerja di Indonesia diatur regulasi oleh Kemendekartrans. Ya. Ya, orang dinyatakan dia kompeten ketika punya SKKNI yang diterbitkan oleh lembaga yang kompeten. Ya. Mungkin kalau di PP 10 itu menyebutkan BNSP tugasnya adalah menerbitkan sertifikat kompetensi untuk tenaga kerja di Indonesia. Tenaga kerja. Sehingga kalau dikatakan ada regulasi seperti itu, ya hanya berdasarkan regulasi Kemendekartrans. Iya. Nah, tapi masalah DPO, pertanyaannya ada nggak masuk ke dalam lingkupnya Kemendekartrans? Iya. Atau jangan-jangan malah ada regulasi di Kominfo misalnya untuk DPO tadi gitu ya, sehingga dinyatakan bahwa tidak harus standarnya SKKNI misalnya seperti itu, Pak. Bisa jadi standar lainnya gitu ya. Nah, ini kita bicara masalah sekali lagi siapa pemberi kerjanya. Gitu kan. Kalau memang pemberi kerja itu mengharuskan adanya sertifikat SKKNI, baru dia dinyatakan harus komplek SKKNI. Iya. Tapi kan kita bicara masalah pekerjaan di Indonesia banyak gitu kan ya, banyak sekali gitu kan ya. Apakah harus punya sertifikat kompetensi berlogo Garuda? Belum tentu. Nah, contoh misalnya sertifikat kompetensinya penelitian gitu ya. Peneliti itu tidak wajib juga ada SKKNI berlogo Garuda gitu kan ya. Ternyata ada LSP lingkupnya penelitian di Indonesia. Nah, dan ternyata adanya penerbitan sertifikat kompetensi tidak ada logo Garuda, tapi adanya logo kan diakui sebetulnya. Oleh penerima. Contoh ada beberapa kampus, mungkin ada LSP di Surabaya juga, beberapa kampus itu di para dosennya, para penelitinya mengikuti sertifikat kompetensi. Dia punya sertifikat kompetensi berlogokan. Ternyata kampusnya menerima sebagai pemberi kerjanya. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa kita bicara masalah sertifikat kompetensi akan kembali ke pemberi kerja sebetulnya. Legal atau ilegalnya itu, Pak, ya? Artinya bicara masalah legal ilegal bukan LSP yang menentukan, tapi adalah pemberi kerjanya yang menentukan. Yang gitu menentukan. Kan? Siap. Gitu. Nah, saya coba masuk ke, mungkin Pak Ari pernah dengar ISAKA. Ya, ada skema sertifikasi kompetensinya CISA. Kebetulan ISAKA ini terakreditasi oleh ANSI. Sekarang kalau saya tidak salah, ANAP itu bagian dari ANSI kalau saya tidak salah. Nah, sekarang ada lagi namanya IAPP, Pak. IAPP itu mereka ini terakreditasi oleh ANAP. Ya. Ada 3 skema di sana, yaitu ada CIPT, CIPM, dan CIPP kalau saya tidak salah, gitu ya. CIPP ini berhubungan dengan berhubungan dengan data pribadi, gitu ya. Nah, ketika mereka terakreditasi dengan ANAP atau dengan ANSI, dan kemudian ada LSP yang terakreditasi dengan KAN, ini bisa dikatakan bahwa mereka setara ataukah mereka tidak setara, Pak? Ya, kalau memang sama-sama membernya IAF, gitu ya. ANSI, IAS kan sama-sama membernya IAF, sama dengan KAN juga. Ya, dalam kita bisa simpulkan bahwa sertifikat kompetensi, baik yang terbit oleh LPK yang diakreditasi oleh KAN, LSP oleh KAN, ataupun LSP yang diakreditasi oleh ANSI, IAS, setara, Pak? Setara, ya? Setara sertifikatnya. Nah, ketika mereka tidak kemudian terdaftar di BNSP, apakah mereka bisa dikatakan sertifikat kompetensinya menjadi ilegal? Selama tadi ya, case-nya selama tidak ada regulasi di Indonesia yang mewajibkan itu, legal, Pak. Legal saja, Pak. Legal, sahabat CBQA Global, ya. Skema akreditasi yang memang
kemudian LSP terakreditasi oleh CAN, baik juga terakreditasi oleh ANSI atau ANAM, seperti IAPP atau kemudian ISAKA dari CISA, ya, dan di Indonesia untuk Certified Data Protection Officer berdasarkan SKK ini, selama sudah terakreditasikan bisa disimpulkan kurang lebih ini sama kurang lebih seperti itu ya, Pak ya. Betul. Mungkin bukan kurang lebih, memang sama gitu ya Pak Ari. Memang sama. Nanti kalau kurang lebih ada gapnya jadinya, ya, gitu. Sama. Baik. Sama. Baik, Pak Ari, sertifikasi kompetensi kalau dalam perbincangan kita, ya, ini lembaga sertifikasi itu sebaiknya mengacu kepada 17024 untuk mengeluarkan sertifikasi kompetensi dan sebaiknya terakreditasi, gitu ya Pak. Dan terakreditasi ini kalau ingin pengakuan secara internasional maupun nasional, maka ada baiknya bahwa lembaga akreditasinya itu terafiliasi dengan IAF. Ya, betul. Nah, karena dengan terafiliasi tersebut, maka lembaga akreditasi tersebut dilakukan audit oleh lembaga lainnya, sehingga mereka terstandarisasi, gitu ya Pak ya. Bisa nggak saya simpulkan bahwa semua lembaga sertifikasi profesi yang sudah terakreditasi 17024 dan dia dinaungi di dalam IAF, maka kemudian lembaga sertifikasi profesi tersebut ini kedudukannya sama dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan ini saling mengakui di seluruh dunia. Ya. Bisa Pak, seperti itu? Bisa seperti itu Pak. Makanya seperti saya sampaikan di awal tuh ya, kita bicara lembaga sertifikasi person ataupun profesi yang mengeluarkan ke standar kompetensi, kalau memang dia menerapkan secara fully comply 17024, kemudian ada pengakuan formal dari CAN gitu ya, yang notabene kan juga membernya IAF, itu pengakuannya secara global, berlaku seluruh di dunia itu Pak. Oke. Nah yang kedua, ketika kita berbicara legal dan illegal ini sebetulnya sangat tergantung kepada pemberi kerja. Betul. Karena hari ini kan di Indonesia Pak, banyak sekali yang menggunakan CISA, menggunakan CIPP, CIPT, ya kan? Artinya tidak bisa dikatakan illegal, sama seperti kalau ada CDPO, Certified Data Protection Officer terakreditasikan, itu pun tidak bisa dikatakan illegal. Bisa nggak disampaikan seperti itu? Ya, artinya ketika memang tadi ya ada sertifikasi kompetensi CISA, dia sudah merunut ke standar internasional juga gitu ya. Dan kebetulan lembaga yang mengeluarkannya pun juga lembaga yang menerapkan 17024, kemudian juga diakreditasi, maka dianggap dia legal. Masalah dia ilegal tadi ya kembali ke syarat siapa pemberi kerjanya. Kalau memang pemberi kerja itu mensyaratkan harus ada SKKNI, baru dianggap ilegal. Tapi ketika tidak ada persyaran itu di dalam pemberi kerjanya, maka legal-legal aja Pak. Pak. Dan memang sebenarnya kalau bicara kompetensi sebetulnya mungkin jangan masuk ke legal atau ilegalnya Pak ya. Tapi masuk kepada apakah skema kompetensinya itu sudah sesuai dan diakui atau tidak, dan siapa yang mengakui, mungkin begitu kali ya Pak Ari. Ya, kalau memang tadi case-nya kita punya sertifikat CISA gitu ya, tapi lembaga yang mengeluarkannya tuh nggak jelas gitu kan, kan bisa jadi juga nggak legal juga itu kan. Makanya akan melihat ketertelusuran siapa yang menjaminkan itu Pak. Kalau memang tadi ada LSP yang memang dia menerapkan 17024, kemudian juga menilai berdasarkan standar kompetensi tertentu gitu ya, dan dia pun juga diakreditasi, itu dianggap legal. Gitu. Kemarin saya baru dapat WA Pak Ari, ada lagi satu pelatihan yang berhubungan dengan data pribadi atau CDPO, Certified Data Protection Officer. Ini memang tidak ada akreditasinya, kemudian tidak juga di BNSP gitu ya, karena memang kebutuhan terkait dengan CDPO ini lagi banyak sekali, banyak sekali gitu ya. Ini sebagai salah satu closing juga Pak, sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita ini ya. Bapak sebagai seorang asesor kan, dan sebagai juga individual praktisi gitu ya. Apa yang Bapak bisa sampaikan kepada sahabat CBQA Global di luar sana dan teman-teman di luar sana yang menonton podcast ini terkait dengan bagaimana perlunya kompetensi dan kira-kira bagaimana pemilihan lembaga
mungkin lembaga sertifikasi LSP saya sebut kayaknya, bukan lembaga pelatihan ya. Agar kemudian nanti sudah bayar tapi kemudian tidak merugi, sehingga mereka mendapatkan kompetensinya. Kira-kira apa advice-nya Bapak? Mungkin kan kalau belakangan kan masyarakat Indonesia ya semuanya cerdas gitu Pak ya. Dan ketika seorang dinyatakan cerdas ya tentunya juga akan memilah dan memilih mana lembaga yang benar-benar dia kompeten, mana yang tidak gitu ya. Nah, salah satunya tadi dengan adanya bentuk akreditasi ataupun lisensi gitu ya, kita perlu adanya pengakuan formal. Jangan sampai kita mengajukan sertifikasi kompetensi kepada lembaga yang tidak valid, yang nggak jelas siapa yang menjaminkan kompetensi dan seterusnya. Nah, alangkah baiknya masyarakat Indonesia juga mulai memilih, mungkin bisa melihat dari situs LSP itu apakah dia diakreditasi oleh CAN gitu ya, atau apakah ada lisensi dari BNSP, maka secara kompetensi dianggap dia kompeten untuk kompetensinya gitu ya. Nah, harapannya adalah bahwa teman-teman di Indonesia pun, masyarakat Indonesia pun juga mulai meleklah terhadap standar kompetensi juga. Jangan sampai terjebak pada besarnya suatu nama tetapi tidak ada pengakuan formal gitu ya. Ya mungkin sekali lagi kalau memang mencari lembaga sertifikasi person ataupun lembaga sertifikasi profesi, mungkin bisa mencari berdasarkan siapa yang melakukan akreditasi dan siapa yang melakukan lisensi. Mungkin itu dari saya Pak Anwar. Terima kasih banyak Pak Ari. Jadi nanti bisa masuk ke websitenya CAN di can.or.id. Betul. Ya, untuk melihat juga lembaga sertifikasi person yang terakreditasi. Jadi kalau cari pelatihan yang memang ingin mendapatkan kompetensinya, sahabat CBQI Global bisa cari di sana sehingga nanti tidak salah beli kemudian uangnya menjadi sia-sia. Pak Ari, terima kasih banyak, sudah hadir di podcastnya CBQI Global. Ini bagian daripada edukasi kita Pak. Mudah-mudahan nanti bisa hadir kembali untuk topik-topik selanjutnya. Nah, buat sahabat CBQI Global, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya buat kita apa sih yang disebut dengan lembaga sertifikasi profesi, apa yang disebut dengan lembaga pelatihan, dan kemudian bagaimana pengakuan antara satu lembaga akreditasi dengan lembaga akreditasi yang lain. Sehingga jangan sampai kita untuk satu kompetensi itu bayarnya berkali-kali. Cukup sekali tapi kemudian bisa berlaku secara global. Mungkin itu dari saya sudahi. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi dan pengetahuan baru untuk kita semua sehingga kita bisa lebih cerdas, lebih baik lagi, dan kita lebih hemat dalam memilih sertifikasi kompetensi sebagai bagian daripada alat yang kita gunakan untuk kita mencari rezeki. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Sampai bertemu di podcast selanjutnya CBQI Global. Terima kasih.